Alkitab adalah firman Tuhan yang penuh terang. Tetapi di balik terang itu, tersembunyi juga misteri-misteri besar. Tokoh-tokoh yang kisah hidupnya tidak diceritakan secara lengkap, namun menyimpan pesan penting bagi kita hingga hari ini. Inilah tokoh-tokoh misterius dalam Alkitab. Tokoh pertama, Melkisedek. Ia hanya muncul 3 ayat dalam Alkitab, tapi namanya mengguncang sejarah keselamatan. Melkisedek, Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham menang dari perang, Melkisedek datang membawa roti dan anggur, lalu memberkatinya, yang membuat banyak orang bertanya, siapa sebenarnya Melkisedek? Alkitab tidak mencatat ayahnya, ibunya, maupun asal-usulnya. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 3 tertulis, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Misteri itu membuat banyak ahli percaya Melkisedek adalah gambaran atau bayangan awal dari Yesus Kristus, imam besar yang kekal, yang menjadi perantara keselamatan bagi seluruh manusia. Tokoh yang sangat sedikit disebut, tapi menyimpan rahasia besar tentang Kristus. Inilah Melkisedek, imam yang misterinya tetap hidup sampai hari ini. Tokoh kedua, Henokh. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang tidak pernah mengalami kematian. Namanya Henokh, seorang yang berjalan bersama Tuhan. Sampai Alkitab mencatat, ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24, tidak ada kisah masa kecil. Tidak ada catatan bagaimana ia diangkat. Tidak ada kuburannya ditemukan. Henokh hidup di dunia yang penuh kejahatan. Tetapi ia memilih hidup dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata, Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5, sebuah misteri, tapi juga sebuah pengharapan, bahwa kedekatan dengan Tuhan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Inilah Henokh, orang yang hilang dari bumi, tetapi ditemukan oleh surga. Dan selain misteri pengangkatannya, ada sebuah kitab kuno yang disebut Kitab Henokh. Kitab ini tidak termasuk dalam Alkitab, namun dikutip dalam Yudas ayat 14-15. Banyak ahli percaya, meskipun tidak ditulis langsung oleh Henokh, kitab itu mencerminkan warisan ajaran tentang seorang yang berjalan sangat dekat dengan Tuhan. Misteri hidupnya begitu besar, sampai namanya tetap menjadi perbincangan selama lebih dari 4.000 tahun. Tokoh ketiga, Rut. Di balik kisah besar dalam Alkitab, ada satu wanita asing yang justru Tuhan pilih dalam rencana keselamatannya. Namanya Rut, seorang perempuan Moab yang tidak memiliki masa depan jelas setelah suaminya meninggal. Namun Rut membuat keputusan besar. Ia tetap setia kepada mertuanya, Naomi, dan memilih untuk percaya kepada Allah Israel. Ia berkata, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16, karena kesetiaannya yang sederhana itu, Tuhan membuka jalan baru baginya. Ia bertemu Boas, dan dari keturunan mereka, lahirlah Daud, Raja besar Israel, artinya, seorang wanita asing yang awalnya tidak dianggap, justru menjadi leluhur dari Mesias, Yesus Kristus. Inilah Rut, tokoh yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sering memakai orang yang tidak dianggap untuk menggenapi rencananya yang agung. Tokoh keempat, Simson. Tuhan memberikan kepada seorang pria kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain. Kekuatan yang membuatnya mampu mengalahkan banyak musuh sendirian. Namanya Simson. Ia telah dipanggil sebagai nazir Allah sejak ia masih dalam kandungan. Hakim-Hakim pasal 13. Namun kekuatan besar itu datang dengan satu syarat, rambutnya tidak boleh dipotong. Itu adalah tanda perjanjian antara dia dan Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Musuh-musuhnya tidak mampu mengalahkan kekuatannya secara langsung. Mereka mencari kelemahannya, dan celah itu datang melalui seorang wanita bernama Delila. Hakim-Hakim pasal 16, dengan bujuk rayu,
Delila berhasil membuat Simson mengungkapkan rahasia kekuatannya. Ketika rambutnya dipotong, Simson kehilangan kekuatannya, dan Tuhan meninggalkan dia. Hakim-Hakim 16 ayat 20, ia ditangkap, matanya dicungkil, dan dipaksa bekerja dalam penjara musuh. Namun di akhir hidupnya, Simson bertobat dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku, dan kuatkanlah aku hanya sekali ini saja." Hakim-Hakim 16 ayat 28, Tuhan mendengarkan doanya dan memulihkan kekuatannya untuk terakhir kali. Simson meruntuhkan tiang-tiang gedung orang Filistin dan mengalahkan lebih banyak musuh pada akhir hidupnya daripada sepanjang hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 30, kisah Simson kemudian banyak diangkat oleh dunia barat menjadi film, drama panggung, dan bahkan lagu dengan judul yang lebih dikenal secara internasional, yaitu Samson and Delilah. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tubuh atau kemampuan, tetapi pada ketaatan dan hubungan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Tokoh kelima, Deborah. Ketika Israel hidup dalam ketakutan, ditindas selama 20 tahun oleh bangsa Kanaan, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang tidak diduga. Bukan seorang raja, bukan seorang panglima perang, tetapi seorang wanita. Namanya Deborah. Ia adalah seorang nabi dan hakim Israel yang memimpin umat Tuhan dari bawah pohon korma. Hakim-Hakim 4 ayat 4-5, saat perang tidak dapat dihindari, Deborah memanggil Barak untuk memimpin pasukan. Tetapi Barak berkata, "Jika engkau turut pergi bersama aku, maka aku akan pergi." Hakim-Hakim 4 ayat 8, Deborah setuju, namun menegaskan bahwa kemenangan itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi Barak, melainkan Tuhan akan menyerahkan panglima musuh ke dalam tangan seorang wanita. Hakim-Hakim 4 ayat 9, dan itulah yang terjadi. Israel menang dengan pertolongan Tuhan. Sisera, panglima perang Kanaan, melarikan diri dari medan pertempuran dan masuk ke dalam kemah seorang wanita biasa bernama Yael, istri Heber orang Keni. Hakim-Hakim 4 ayat 17. Yael menyambut Sisera seolah ingin menolong. Ia memberi susu agar Sisera tertidur lelap. Namun ketika Sisera tertidur, Yael mengambil palu dan patok kemah, lalu menancapkannya ke pelipis Sisera hingga menembus ke tanah. Sisera pun mati. Hakim-Hakim 4 ayat 21, Deborah mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan rencananya, bahkan ketika dunia memandang rendah. Tuhan meninggikan mereka yang beriman dan taat kepadanya. Inilah Deborah, hakim, nabi, dan pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa kemenangan bagi umatnya. Tokoh keenam, Simeon dan Hana. Ketika Yesus masih bayi, Yusuf dan Maria membawanya ke Bait Allah untuk melakukan ketetapan Tuhan. Lukas 2 ayat 22, di sana ada seorang laki-laki bernama Simeon. Ia adalah orang benar dan saleh, dan Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang dijanjikan. Lukas 2 ayat 25-26, ketika ia melihat bayi Yesus, Simeon menggendongnya dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dengan damai, sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu." Lukas 2 ayat 29-30. Pada saat yang sama, ada seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia sudah sangat lanjut usia, dan setiap hari beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Lukas 2 ayat 36-37. Hana turut memuji Tuhan dan memberitakan tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Lukas 2 ayat 38, melalui dua orang yang setia menantikan Tuhan, Allah meneguhkan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan. Inilah Simeon dan Hana, dua saksi pertama yang menyambut keselamatan Tuhan saat dunia belum menyadarinya.
Tokoh ketujuh, Abigail. Ada seorang wanita yang dipakai Tuhan untuk menghentikan raja masa depan Israel dari melakukan dosa besar. Namanya Abigail, ia adalah istri Nabal, seorang yang keras dan jahat tingkah lakunya. 1 Samuel 25 ayat 3, suatu hari, Daud dan orang-orangnya meminta bantuan kepada Nabal. Tetapi Nabal menghina Daud dan menolak memberi mereka makanan. Daud marah besar dan bersumpah akan membunuh Nabal beserta semua laki-laki di rumahnya. 1 Samuel 25 ayat 13 dan 22 ketika Abigail mendengar hal itu, ia bertindak cepat. Ia membawa makanan dan persembahan, lalu pergi menemui Daud. Dengan penuh hormat, Abigail bersujud dan berkata agar Daud tidak menumpahkan darah secara sia-sia dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Samuel 25 ayat 26-28, Daud tersentuh dan berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah mengutus engkau pada hari ini, dan terpujilah hikmat-Mu." 1 Samuel 25 ayat 32-33, Abigail menyelamatkan banyak nyawa dan menjaga Daud tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Inilah Abigail, wanita berhikmat yang dipakai Tuhan untuk menghentikan amarah seorang raja. Tokoh ke-8, Ebed-Melech. Ketika Yeremia dipenjara karena menyampaikan firman Tuhan, bangsa Yehuda berada di tengah kehancuran dan ketakutan. Para pemimpin menolak suara Tuhan dan membuang Yeremia ke dalam perigi berlumpur agar ia mati secara perlahan. Yeremia 38:6. Namun, di saat semua orang memilih diam, hadirlah seorang pria asing, seorang orang Etiopia, seorang kasim yang bekerja di istana raja. Namanya Ebed-Melech. Yeremia 38:7. Ia bukan imam, ia bukan nabi, ia pun bukan orang Israel, tapi hatinya digerakkan Tuhan untuk menyelamatkan hamba-Nya. Dengan penuh keberanian, Ebed-Melech menghadap Raja Zedekia dan berkata dengan tegas, "Tuanku Raja, orang-orang itu telah berbuat jahat terhadap Nabi Yeremia. Ia akan mati di situ." Yeremia 38:9. Karena keberaniannya bersuara bagi kebenaran, raja memerintahkannya mengambil 30 orang untuk menarik Yeremia dari perigi itu. Yeremia 38:10. Bahkan ia menyiapkan kain tua agar tidak melukai nabi itu ketika menariknya keluar dari lumpur kematian. Yeremia 38:11-13. Dan Tuhan tidak diam terhadap perbuatan itu. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman kepadanya, "Aku akan melepaskan engkau pada hari itu, sebab engkau percaya kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 39:17-18. Ebed-Melech mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan orang yang dianggap kecil dan asing, untuk menyelamatkan karyanya. Ia adalah pahlawan iman yang jarang diberitakan, namun tetap tercatat dalam sejarah kekal Tuhan. Tokoh ke-9, Hulda. Pada zaman Raja Yosia, bangsa Yehuda berjalan jauh dari Tuhan. Bait Allah penuh dengan berhala, dan firman Tuhan hampir terlupakan. Hingga suatu hari, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat yang sudah lama hilang. 2 Raja-Raja 22:8. Ketika kitab itu dibacakan, Raja Yosia pun gemetar dan mengoyakkan pakaiannya. Sebab ia menyadari bahwa kemurkaan Tuhan siap menghantam Yehuda karena dosa-dosa mereka. 2 Raja-Raja 22:11-13. Lalu Raja mengutus para pejabatnya untuk bertanya kepada Tuhan, dan kepada siapa mereka datang, bukan kepada Yeremia, bukan pula kepada Zefanya, tetapi kepada seorang nabi perempuan yang sering kita lupakan namanya, Hulda. 2 Raja-Raja pukul 22:14. Di rumahnya yang sederhana di Yerusalem, Tuhan menyampaikan firman yang tegas, "Aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, karena mereka telah meninggalkan Aku."
2 Raja-Raja 22, 16-17. Namun kepada Yosia, Tuhan berfirman, oleh sebab hatimu lembut, dan engkau merendahkan diri di hadapanku, engkau akan dikumpulkan ke dalam kuburmu dengan damai. 2 Raja-Raja 22, 19-20. Melalui kesaksian Hulda, pertobatan besar pun terjadi, dan ibadah kepada Tuhan dipulihkan di seluruh Yehuda. Kilauan Hulda mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk seorang wanita yang setia, untuk menyampaikan suaranya kepada raja dan seluruh bangsa. Namanya mungkin jarang terdengar, tetapi iman dan keberaniannya telah mengubah sejarah keselamatan. Tokoh ke-10 Onesimus. Pada zaman gereja mula-mula, hidup seorang budak muda bernama Onesimus. Ia melayani seorang Kristen bernama Filemon di Kolose. Namun ia melakukan kesalahan dan melarikan diri dari tuannya. Dari kitab Filemon pasal 1 ayat 11 dan 18, dalam pelariannya, Tuhan mempertemukannya dengan Rasul Paulus yang sedang dipenjara. Di sana, hidup Onesimus berubah. Ia bertobat dan percaya kepada Kristus. Paulus berkata, "Anakku yang kuperanakan dalam penjara." Onesimus. Filemon pasal 1 ayat 10, dulu ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu dan bagiku. Filemon pasal 1 ayat 11, namun pertobatan sejati bukan hanya percaya, tetapi juga memperbaiki kesalahan. Maka Paulus mengutus Onesimus kembali kepada Filemon, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara terkasih di dalam Tuhan. Filemon pasal 1 ayat 16, dan Paulus memohon, "Terimalah dia, sama seperti engkau menerima aku." Filemon pasal 1 ayat 17, kilauan pesan akhir, kasih Kristus mengubah hidup siapapun. Bahkan seorang pelarian dan budak pun dijadikan saudara seiman yang berharga. Tuhan tidak peduli siapa kamu dulu. Yang penting siapa kamu sekarang di dalam Dia. Begitulah ke-10 tokoh Alkitab yang sering jarang dibahas, atau memiliki kisah yang unik dan misterius, hingga tidak banyak orang mengenalnya lebih dalam. Mereka bukan selalu tokoh utama, namun Tuhan memakai mereka untuk menggenapi rencananya yang besar. Mereka mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang biasa, tidak ada yang tanpa makna, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Biarlah kita juga siap dipakai Tuhan, meski nama kita mungkin tidak banyak dikenal manusia, tetapi dikenal sepenuhnya oleh Allah.